pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita semua, ya, termasuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa hidup ini harus terus-menerus dijaga, karena hidup ini adalah seperti peperangan rohani. Sepanjang perjalanan hidup kita mesti dijaga terus-menerus. Intensitas, ketegangan, pikiran rohani kita, perasaan rohani kita harus terus dijaga supaya kita hidup berkemenangan setiap hari. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena ada firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 sebenarnya, tapi kita baca ayat 22 sampai 25. Ya, Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Saudara pemirsa, kapan ini terjadi? Hanya 3 hari sesudah apa? Sesudah mereka melewati sejarah perjalanan umat Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Berjalan menyeberangi Laut Teberau. Tuhan buat mujizat membelah laut dan mereka dapat menyeberang. Saudara sekalian, pesan apa utamanya di sini? Ya, sesudah mujizat, Tuhan mau buat mujizat lagi. Jadi jangan pernah katakan begini, oh, jangan terlalu banyak tertawa, nanti sebentar lagi akan menangis. Oh, itu pendapat dari pikiran animisme itu. Tidak boleh begitu. Ya, kita percaya Tuhan mau buat kita apa? Hidup dari mujizat kepada mujizat. Nah, untuk melewatinya, kita harus hidup berkemenangan setiap hari. Tidak bisa lain daripada itu. Sudah perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan tadi. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Laut Teberau itu yang baru mereka seberangi. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. Memang jalur itu harus dilewati. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari tidak dapat air. Jumlah umat Tuhan sekitar 2 juta orang. Coba sudah bisa bayangkan. Anak-anak menjerit-jerit karena tidak ada air. Nah, ada air, nah ini dia. Ada air tetapi rasanya pahit. Kalau saya belajar bahasa Ibrani di sini, dikatakan bahwa air itu bukan saja pahit, tetapi terlalu asin sehingga sampai rasanya pahit. Sudah bisa makan sayur atau apa yang kemudian dikasih garam terlalu banyak, kan rasanya seperti pahit. Ya, oleh sebab itu tadi ada kata firman Tuhan, sesudah Tuhan buat mujizat, katanya Tuhan tunjukkan kepada Musa kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Itu persis seperti itu. Karena tadi terlalu asin, maka sekarang air itu menjadi manis. Ya, tawar sebenarnya air itu, tapi karena tadi udah minum air pahit, itu air terlalu asin, maka rasanya menjadi manis. Apa maksud firman Tuhan ini? Yaitu jangan pernah kita hidup menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Itu seperti air yang pahit tadi. Sangat berbahaya untuk hidup kita. Ya, kalau sudah minum air garam terlalu banyak, ya macam-macam penyakit bisa datang. Tetapi kemudian Tuhan akan mengubahnya. Katanya dilemparkan kayu ke sana. Sudah tahu bahwa kayu itu kayu apa? Sekarang ini untuk kita sekarang, untuk saya dan saudara, yaitu kayu salib. Kayu salib itulah yang mengubah apa? Minus menjadi plus. Kayu salib itulah yang mengubah apa? Kurang menjadi tambah. Dan kalau kayu salib itu engkau pikul, perhatikan baik-baik saudara sekalian, kalau engkau pikul kayu salib itu, maka dia akan berubah menjadi tanda kali. Hidupmu akan berkali-kali meningkat dalam segala bidang kehidupan saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari benar bahwa kita perlu Yesus.
Untuk hidup berkemenangan setiap hari, kita perlu Yesus. Untuk mengalami mujizat setiap hari, kita perlu Yesus. Ada hamba Tuhan kata begini, ya, memangnya kita tidak mau hidup normal dan wajar? Ya, yang kita lihat dengan kacamata manusia kita ini, normal dan wajar ialah apa adanya. Tetapi saudara lihat misalnya, karena itu ada lagu yang saya sukai, ya, Tuhan berkuasa mengubah air menjadi anggur, angin ribut diredakannya, orang mati Dia bangkitkan. Loh, apa artinya itu? Tuhan mau buat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Bukan kita tidak bisa mati. Oh, tiba waktunya kita akan pulang ke surga bersama dengan Tuhan. Tapi maksudnya selama kita hidup, saya lihat dalam perjalanan Yesus katanya, Ia mengadakan mujizat demi mujizat. Tadi itu, air berubah menjadi anggur. Kemudian angin badai diredakannya. Kemudian orang mati Dia bangkitkan. Sudah pikir Lazarus itu tidak mati lagi. Ia meninggal dia kemudian. Tapi mujizat sudah pernah terjadi padanya. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh sampai kepada titik di mana kita, sesudah mujizat menyeberang laut Teberau, Tuhan siapkan mujizat air pahit menjadi air manis. Sesudah itu apa lagi? Ya, terus. Ya, dalam ayat 16 kemudian itu mana roti para malaikat dari surga. Mari harapkan kehidupan yang penuh mujizat kepada mujizat, dan hidup saudara untuk menerimanya, hidupmu harus berkemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dan buang semua itu rasa bersungut, mengeluh, dan menganggap Tuhan itu tadi. Apa yang kami minum? Kami mau mati di sini. Oh, jangan. Ya, saudara tidak akan pernah mengalami mujizat berikutnya kalau saudara hidup dengan mengeluh dan bersungut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang ajaib yang Tuhan siapkan bagi kami, dan kami percaya Tuhan mau mengantar seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini untuk hidup dari kemenangan kepada kemenangan, sehingga kami layak menerima mujizat kepada mujizat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.